Assalamualaikum teman-teman, nama saya Kurni Badilah. Saya dari kelompok Muhtihudin Reza Nur dan saya sendiri. Kami di sini akan mereview atau akan jalan-jalan di sekitar area kampus, yang mana di sini ada tempat ibadah dan para pekerja lainnya yang berada di kampus. Nanti akan kita tanyakan mengenai etika komunikasi di dalam ruang lingkup pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Sehat. Ya kebetulan kami sekarang bersama Kang Hidayat, ya benar gak? Kalau boleh tahu nama panjangnya siapa Kang? Hidayat. Kang Hidayat. Baik teman-teman, perkenalkan ini Kang Hidayat. Kalau boleh tahu Kang Hidayat di masjid ini sebagai apa ya? Saya dipilih langsung dari ketua saya dipilih langsung oleh ketua DKI Masjid, yaitu Pak Bendahara biasa Pak Tohir. Saya dipilih langsung ke Pak Tohir untuk menjadi imam rawatib di masjid ini Imam rawatib sementara iya. di masjid ini. Kalau boleh tahu nama masjid ini apa ya? Ini Masjid Hikmatul Ilmi. Oh, Masjid Hikmatul Ilmi, yang tepatnya di sini Masjid Kampus Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi gini Kang Hidayat, mengenai kode etik di tempat ibadah tuh khususnya di masjid itu seperti apa sih Kang? Maksudnya kode etik ini dalam bentuk ibadah atau hanya sekedar singgah di masjid tersebut? Baik, mungkin bisa kita persempit lagi ya pertanyaannya. Jadi kayak kode etik dalam tempat ibadah, contoh di hal seperti tata krama atau cara berbahasa gitu. Kira-kira seperti apa? Jadi kode etik yang pertama itu ketika kita masuk tempat ibadah salah satu masjid, kita pertama memakai pakaian yang pantas. Tidak boleh, misalnya seperti di agama Islam itu, ketika memasuki masjid itu harus menutup aurat. Oh iya. Caranya harus di bawah lutut sampai di atas pusar. Kita udah ini ya. Salah satu udah masuk dalam etik dan masuk masjid. Nah, yang kedua yang saya ketahui bahwa saya pernah mengikuti kajian dari ada kajian yang di kampung saya bahwa kita tidak boleh tidur di saf pertama ini. Saf pertama masjid apalagi di tempat imam itu ilmu yang saya dapat juga, karena katanya di saf pertama itu ada para malaikat sholat juga gitu. Jadi bukan manusia saja yang sholat, malaikat dia sholat, bukan manusia, bukan cuma manusia yang zikir, kan malaikat juga jadi begitu. Tapi teman-teman ada yang mungkin belum tahu hal etika yang berada di masjid, berada di tempat ibadah, khususnya di masjid ini kan seperti tadi yang tidak boleh tidur di sof depan, itu kan mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Jadi kode etik di masjid itu bukan hanya sekedar pakaian sopan, namun tadi apa yang tadi kemudian tidur di sof pertama. Nah, jadi mungkin itu aja sih kan, kita pengen nanya-nanya soal kode etik di tempat ibadah ini. Misalnya kode etik masuk masjid itu banyak. Misalnya kita masuk ke masjid lagi ngaji nih, terus ada yang datang sholat. Nah, kita ngaji itu jangan dikerasin untuk ngajinya, karena bisa itu mengganggu konsentrasi orang lagi sholat. Dengan satu lagi nih, ketika kita masuk di masjidnya, misalnya masjid orang nih, kita sebagai musafir, kita tidak boleh memindahkan apapun yang ada di masjid tersebut tanpa sepengetahuan dari pengurus masjid. Soalnya itu salah satu kode etik. Itu salah satu etika dari tempat ibadah khususnya, karena bisa menimbulkan fitnah. Misalnya kita memindahkan barang hilang, siapa lagi yang curi, padahal cuma dipindahin. Oh iya. Itu yang menimbulkan fitnah. Oke, makasih ya Kang Hidayat ya. Oke, ini untuk motivasi teman-teman. Terima kasih Kang Hidayat. Ya. Makasih, kita undur diri Kang.
Ya, kembali lagi dengan saya Muhtihudin. Kita akan melanjutkan wawancara berikutnya yang sebelumnya sudah dipertanyakan dengan Kurnia Ibadillah. Dengan abang siapa? Ali Burhanuddin. Ali Burhanuddin. Abang di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai humas. Humas. Humas di bidang apa itu? Kalau saya humas di bidang sosial media kayak ngurusin Instagramnya, terus saya juga bagian untuk dokumentasi setiap acara yang ada di sini. Oh, itu di kampus atau di kantor atau enggak di perusahaan itu? Ya di kantor, di kampusnya sih. Oh, berarti abang menjawab Semuanya, iya. Oh gitu. Biasanya kan humas kan banyak tuh larangannya ya bang, gitu. Biasanya apa aja tuh larangan yang sering dilanggar? Kalau di sini sih biasanya larangan itu lebih banyak, seperti kayak dilarang datang terlambat gitu. Terus pakai pakaian juga harus sopan, jangan pakai kaos. Terus juga kita dilarang merokok di sembarang tempat, soalnya kan udah ada disiapin juga buat tempat merokok. Oh gitu. Tapi karyawan-karyawan yang lain pasti ada yang melanggar atau tidak? Ada beberapa, lebih banyak sih kayaknya ke merokok sih. Oh, merokok. Biasanya tuh dapat hukumannya apa tuh biasanya kalau misalkan? Atau dapat peringatan? Biasanya sih cuma dapat peringatan doang. Oh, berarti belum sampai SP1 Iya. belum gitu. Biasanya tuh kan kalau humas mempunyai kode etik, ya kan? Kode etik yang udah tertera di struktur bagian di humasnya. Nah, itu kode etiknya apa aja di humas? Kode etiknya itu kita nggak boleh datang terlambat, terus juga misalkan kita disuruh datang ke setiap acara, kita tuh harus tepat waktu juga Oh, buat, tepat waktu. apalagi kan saya bagian dokumentasi. Oh, dokumentasi. Saya harus nyiapin dokumentasi, harus dapat pokoknya setiap acara itu. Nggak boleh sampai saya di setiap acara tidak hadir. Oh, wajib hadir. Iya. Kalau misalkan teman-teman yang lain tidak hadir, pasti ada yang nge-backup dong. Iya. Oh gitu. Terus apa aja biasanya kode etiknya selain itu? Ada lagi kah? Dari itu aja sih. Itu aja. Oh, yaudah itu aja. Sekian teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman mengenai kode etik yang tadi disampaikan oleh Bang Ali. Terima kasih Bang Ali Iya, sama-sama Mas. atas kode etik tentang humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu teman-teman, perihal kode etik yang tadi kita sempat review di lingkungan sekitar kampus seperti tempat ibadah dan ruangan humas di Universitas Ibnu Khaldun tercinta. Jadi mengenai kode etik mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan dari saya sendiri Kurnia Ibadillah dan teman saya Muhtihudin. dan teman saya lagi. Muhammad Riza Abnur. Nah, cukup sekian dari kami. Goodbye and salam komunikasi. Jangan lupa Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Oke, dadah.